Sebelum itu mungkin saya akan menampilkan slide dulu. Share. Baru pertama kali pakai Canva, jadi baru. Ini diskusinya sangat ini ya, interaktif ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, langsung tanya atau chat. Silahkan chat aja. Menurut Eni, penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Oke, bentar ya, karena saya sharing screen jadi tidak bisa melihat chat. Saya maaf. Terima kasih Kak Magda. Nggak apa-apa, aku bacakan. Oke, ya, itu berdasarkan dari KBBI. Oke, Kata Pak Eko, ya, salah satunya benar itu dosa. Sih. Wah, itu pasti jelas. Mungkin ada teman-teman yang lain. Jadi hampir semua yang teman-teman katakan atau tuliskan di chat itu benar. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis korupsi, mungkin kita akan membahas mengenai visi pemberantasan korupsi. Visi pemberantasan korupsi itu sebenarnya yaitu bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Nah, kalau misalnya kita melihat 5 tahun dari 195 itu Indonesia tuh peringkatnya tuh 19. Sekarang di era Jokowi 38. Bayangkan tuh emang pengaruh banget ya ketika Orde Baru kita itu indeks korupsinya itu persepsi korupsinya itu tuh rendah banget. Terus kemudian waktu pergantian B.J. Habibie sama Gus Dur berarti sekitar mungkin waktu 998 itu tuh paling rendah 17. Terus kemudian naik-naik sampai ke 38. Kalau misalnya melihat Indonesia itu misalnya dalam seluruh dunia itu posisi kita itu ada di ranking 85 dengan skor 40. Padahal kalau nggak salah tertinggi itu 90. Kita masih di tengah, jalannya itu masih panjang sekali. Untuk yang ranking 1 sampai 5 itu ada Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, sama Swedia. Nah, kemarin itu waktu saya diklat sambil mencari-cari apakah ada selain emang dengan negara maju, terus kemudian saya mencari-cari bahwa ternyata untuk negara yang menerapkan indeks gendernya itu hampir setara, itu tuh hampir tidak ada korupsi. Salah satunya karena kemungkinan adalah besarnya partisipasi perempuan di ruang publik. Terus yang paling bawah itu ada Somalia, Syria, Yaman, Sudan, sama Korea Utara. Ya, negara-negara yang sangat mempunyai sistem yang buruk, cenderung indeks persepsi korupsinya itu gede banget. Di ranking yang paling bawah. Nah, sebenarnya indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu bisa dilihat dari dua, yaitu law enforcement sama tingkat pemberantasan korupsi oleh KPK. Nah, dampak ekonomi dari korupsi itu sebenarnya itu ada beberapa, salah satunya itu penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan kemudian meningkatnya hutang negara. Kemudian, apa dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan? Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan itu karena yang pertama itu dari rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Karena rendahnya kualitas barang dan jasa publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Terus kemudian terjadinya penurunan produktivitas. Kemudian menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan kemudian yang pasti banget itu meningkatnya hutang negara. Nah, mahalnya harga barang dan jasa publik ini tuh membuat akses bagi masyarakat miskin terbatas. Kemudian karena akses bagi masyarakat miskin terbatas, terjadi lambatnya pengentasan kemiskinan.
Dan ketika pengentasan kemiskinan lambat, maka akan meningkatkan angka kriminalitas. Nah, meningkatnya angka kriminalitas ini akan membuat demoralisasi dan solidaritas sosial ini sangat langka. Nah, birokrasi di pemerintahan itu efeknya itu gimana? Layanan publik tidak efisien, matinya etika sosial politik, sama runtuhnya otoritas pemerintahan. Dan ini mungkin kalau misalnya teman-teman sadari, mungkin efek-efek dari ketidakpercayaan publik dan carut marutnya ketika saat pandemi ini, salah satunya mungkin dari karena birokrasi pemerintahan yang tidak efisien sehingga masyarakat tidak percaya. Jadi apa yang dikatakan pemerintah tuh kayak ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Dan itu tuh kelihatan banget ketika pandemi ini kayak masyarakat tuh cuek banget gitu. Bahkan ya dengan di waktu-waktu yang seperti ini tuh melakukan hal-hal yang sangat beresiko untuk menularkan COVID-19, menularkan virus. Kemudian dampak sebenarnya ketika membicarakan biaya sosial korupsi itu nggak cuma biaya kerugian yang eksplisit aja, tapi ada biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, sama biaya pengadilan serta biaya eksplisit korupsi. Terus kemudian biaya antisipasi terhadap korupsi, biaya reaksi terhadap korupsi, sama biaya oportunis implisit korupsi. Biaya eksplisit ini biaya yang yang terdiri atas nilai uang yang dikorupsi. Terus kalau biaya antisipasi ini biaya berupa biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, terus kemudian reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi, yaitu memisahkan orang yang korupsi karena terpaksa dengan koruptor. Yang kemudian biaya reaksi terhadap korupsi ini tuh banyak banget, seperti biaya peradilan, biaya pendidikan. Nah, kalau misalnya biar lebih jelas, kita tuh bisa melihat bahwa kerugian ini saya dapatkan dari Pak Rimawan Pradityo. Dia seorang dosen UGM yang meneliti mengenai kerugian negara vs kerugian ekonomi korupsi. Dia membagi beberapa 4. Pertama yaitu kehutanan, itu kerugian negara yang tertera itu sekitar 10,2 miliar. Tapi biaya sosial korupsi tercatat itu 923,2 miliar. Hukuman finansialnya 1,7. Bayangkan, kerugian negaranya 10, tapi sebenarnya biaya yang karena 10,2 ini tuh 923. Itu tuh biaya-biaya ini tuh bisa saja ketika misalnya kerugian negara tidak melakukan korupsi segini, itu tuh bisa dengan uang 923 ini kita tuh bisa mungkin bisa bikin satu kalau untuk DIPA KPKNL aja mungkin maksimal 10 miliar ya, berarti bisa membiayai berapa kementerian itu, bahkan bisa bikin infrastruktur, mungkin jembatan di tempat-tempat yang isolasi, biaya pendidikan. Di perdagangan ini 218. Kesehatan itu kerugian negaranya 2,67, terus kemudian biaya sosial yang tercatat 70,5,6, hukuman finansialnya itu 19,3. Oke. Nah, apa yang termasuk dalam perbuatan korupsi di Undang-Undang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri membagi ada 7 perbuatan utama yang ada 30 delik yang dikelompokkan dalam 7 perbuatan utama. Yang pertama merugikan keuangan negara. Yang kedua suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, sama perbuatan curang. Mungkin teman-teman bisa memberikan salah satu contohnya dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kalau merugikan keuangan negara ini kan pasti yang sangat terlihat jelas. Jadi kalau
kita menyelundupkan. Nah, kalau suap itu biasanya itu dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang berkaitan dengan pejabat. Biasanya sih lebih besar. Nah, bedanya sama uang pelicin adalah kalau uang pelicin itu biasanya untuk yang petugas di level bawah, yang untuk administrasi dan jumlahnya kecil. Tapi kalau suap itu biasanya besar banget. Terus kemudian, dan kalau suap ini berefek kepada keputusan. Terus kemudian penggelapan dalam jabatan, salah satunya itu pemalsuan laporan keuangan, terus kemudian penghilangan bukti catatan administrasi, kemudian pemerasan ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara untuk mengeruk keuntungan pada dirinya sendiri. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan biasanya dilakukan oleh panitia untuk memenangkan salah satu pihak. Kemudian ini gratifikasi ini sering banget dinemuin. Gratifikasi itu banyak banget. Salah satu bentuknya kayak kita memberikan tiket, terus kemudian jasa, misalnya bahkan termasuk jasa pijet gitu, itu tuh termasuk bisa disebut gratifikasi kalau misalnya lebih dari 500.000. Terus kemudian tiket, terus kemudian parcel itu juga bisa disebut gratifikasi, uang apalagi, terus kemudian perbuatan curang. Kalau perbuatan curang itu biasanya tuh pemborong memarkup dari pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ada chat, saya akan membahas chatnya dulu. Kalau ngabisin anggaran tahunan gimana? Wah, ini biasanya ini ya, ngabisin anggaran tahunan gimana? Sebenarnya kalau misalnya menghabiskan anggaran tahunan, kalau misalnya emang tujuannya benar, terus kemudian secara detail itu benar sih nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya di markup, kayak misalnya harus dinas seharusnya 3 hari. Di surat tugas, tapi ternyata 2 hari, berarti kan sebenarnya itu markup. Seharusnya menggunakan hotel dengan biayanya cuman mungkin 500-600, di kwitansi 500.000, padahal sebenarnya dapat diskon di Traveloka 350 gitu, itu juga pasti markup. Pengurusan dokumen di kelurahan paling sering ada uang pelicin. Uang pelicin ini emang sepertinya hampir di mana-mana ada, apalagi di tempat-tempat yang belum menerapkan reformasi birokrasi ya. Penyebab korupsi itu sebenarnya ada 4. Adanya kesempatan, kemudian rasionalisasi, insentif, sama capability. Kesempatan karena kebanyakan dari sistemnya itu yang buruk, yang emang membuat orang itu dengan mudah untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi biasanya enggak, teman saya juga seperti itu. Biasanya pembenaran, terus kemudian kemampuan karena dia merasa bahwa dia itu bisa. Sudah ya. Oke. Nah, sebenarnya langkah-langkah kecil apa sih yang bisa membuat kita itu bisa anti korupsi? Yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Kelihatannya sederhana, tapi sangat susah sekali ya, apalagi disiplin, kayak datang tepat waktu, itu tuh aduh susah banget. Adil, kita tuh kayak selalu berpihak gitu, tapi ya mau nggak mau kita mempunyai bias gitu, dan susah sekali untuk adil. Kerja keras, nah kerja keras ini tidak semua orang bisa melakukannya, mungkin hanya orang-orang Virgo aja yang bisa melakukan. Aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah itu ada 3, yaitu represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Represif itu berupa penindakan hukum untuk menyeret pelaku ke pengadilan. Strategi yang digunakan agar takut korupsi. Nah, kalau yang perbaikan sistem agar orang-orang tidak bisa melakukan korupsi. Kemudian yang terakhir ada edukasi dan kampanye yang melibatkan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi agar tidak mau melakukan korupsi.
Nah, edukasi dan kampanye ini tuh kayak karena korupsi itu kan kayak dianggap sebagai budaya, dan untuk merubah budaya itu mau nggak mau ya melakukan secara terus-menerus, yaitu melalui edukasi dan kampanye yang melibatkan nggak hanya pejabat publik aja, tapi juga dari masyarakat. Ini tadi sudah saya jelaskan yang tentang gratifikasi uang pensiun. Nah, kalau misalnya kita mengetahui tindakan korupsi itu bagaimana, ya, nah di sini ini hanya untuk yang lebih dari 1 miliar. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tentang melibatkan aparat penegak hukum, terus penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Terus kemudian mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, kemudian menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Terus teman-teman menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan kemudian harus dilengkapi bukti permulaan yang berupa data, dokumen, gambar, dan rekaman yang mendukung menjelaskan adanya TPK, tindak pidana korupsi. Nah, mau nggak mau, ketika misalnya teman-teman ingin melaporkan, harus dilengkapi dengan sumber informasi untuk pendalaman. Tapi ini kan untuk teman-teman yang emang tahu tentang kayak mencium bau-bau, kita berhak loh untuk mengetahui dan memperoleh data, informasi yang digunakan untuk pelaporan ini. Terus kemudian hak-hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, dan itu diatur di undang-undang. Saat ini kita sudah ada undang-undang tentang informasi publik. Jadi mau nggak mau, selain undang-undang nomor 71 tahun 2000 tentang partisipasi masyarakat dan penghargaan untuk penghargaan terhadap orang yang berjasa dalam mengkampanye tindak pidana korupsi, juga undang-undang informasi publik yang memaksa kementerian lembaga atau badan publik untuk memberikan informasi yang diminta, kecuali kalau misalnya informasi itu termasuk di dalam informasi yang dikecualikan. Nah, kalau menurut teman-teman tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa chance-nya kita, peran kita selain kalau di ini tuh kan sangat prosedur banget gitu. Chance yang sangat banyak itu kita harus melalui edukasi dan kampanye. Nggak harus anti korupsi, tapi bagaimana sebenarnya MIDB juga sudah melakukannya dengan bagaimana memperlihatkan fenomena sekarang. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ya Cynthia dari dari segi hukumnya mungkin ada ingin memberikan tanggapan. Sebagai konsultan pajak, aku bosan dengan orang bilang buat apa bayar pajak toh nanti dikorup. Ya. Gimana cara ngembaliin kepercayaan? Nah, ini tuh emang mau nggak mau, emang seluruh kementerian lembaga harus melakukan transformasi birokrasi ya, mau nggak mau, karena saat ini tuh yang saya lihat sendiri tuh yang baru melakukan transformasi kelembagaan itu cuman beberapa kementerian, dan itu emang butuh biaya besar, karena mau nggak mau ketika ingin transformasi birokrasi, mau nggak mau mereka akan menaikkan gaji salah satunya gitu.